Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam program REPA, Renungan Pagi GKJ Mino Martani. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Matius 19 ayat 22 yang demikian. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Tema renungan pagi ini adalah dibelenggu harta. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Ada orang yang takut jika tidak memiliki banyak harta, karena akan membuat dirinya rendah, tidak berharga, dan malu di hadapan orang lain. Orang-orang yang memiliki ketakutan seperti itu, kemudian berusaha supaya mendapatkan harta sebanyak-banyaknya. Sesungguhnya, harta miliknya sudah mencukupi kebutuhan hidup. Namun karena takut menjadi malu, dia senantiasa tekun dan bekerja keras mengumpulkan harta yang banyak dengan beragam cara, termasuk yang bertentangan dengan kehendak Tuhan Allah. Akhirnya dia menjadi orang serakah dan tidak mempedulikan orang lain. Ternyata yang namanya harta di satu sisi bisa menjadi berkat, namun di sisi lain bisa menjadi sumber kekacauan dan ketidakbahagiaan. Tidak hanya bagi yang memiliki harta, namun juga orang lain di sekitarnya. Contoh nyata dapat kita temukan pada bacaan kita hari ini. Orang muda dan kaya tersebut sudah mengamalkan hukum Taurat. Ia tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tidak mengucapkan saksi dusta. Ia adalah seorang muda yang menghormati orang tuanya dan mengasihi sesamanya. Namun ketika diperintahkan meninggalkan hartanya untuk keselamatannya sendiri, orang muda tersebut tidak bersedia. Hal itu nampak dari responnya ketika Yesus berkata, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segera milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari, dan ikutlah aku." Maka ia menjadi sedih. Hal ini tidak berarti orang Kristen tidak diperkenankan memiliki banyak harta. Orang Kristen boleh-boleh saja memiliki banyak harta. Bahkan seyogianya orang Kristen melimpah hartanya. Namun harta tersebut jangan sampai jadi jerat dan lebih diutamakan daripada Tuhan Allah dan sabdanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari firman hari ini, marilah kita berjuang untuk tidak dibelenggu oleh harta, dan dengan bijak menggunakan harta yang kita terima sebagai pemberian dari Tuhan seturut dengan kehendak-Nya, sehingga hidup kita bisa menjadi saluran berkat bagi sesama, demi kemuliaan nama Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan, berilah kami hati yang bijaksana ketika kami berhadapan dengan harta. Tolonglah supaya kami tidak dibelenggu olehnya, melainkan kami memaknainya sebagai alat untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas, teriring berkat Tuhan.